Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Agus Prihanto, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis memori pada komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Nurzahra dengan NIM 21051214057. Prodi Sistem Informasi, kelas 2021A, jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu apa sih penyimpanan eksternal itu beserta contoh-contoh dari penyimpanan eksternal. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang apa itu penyimpanan internal beserta contoh-contoh dari penyimpanan internal. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang perbedaan memori internal dan juga memori eksternal, perbedaan memori internal dan juga ROM, serta perbedaan RAM dan ROM. Untuk yang pertama, apa sih memori eksternal itu? Memori eksternal merupakan penyimpanan perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan juga penyimpanan data. Pengertian simpelnya, memori eksternal adalah perangkat keras yang dapat menyimpan data. Beberapa perangkat dapat mendukung operasi baca tulis termasuk hard disk, flash disk, dan SD card. Nah, ada juga perangkat yang hanya mendukung satu kali penulisan seperti CD, DVD. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan nih pada slide selanjutnya. Yang pertama yakni flash disk. Flash disk adalah media penyimpanan data eksternal yang dapat dihubungkan pada port USB dan mampu menyimpan berbagai format data seperti file Word, foto, video, dan jenis-jenis file lainnya. Flash disk merupakan perangkat penyimpanan yang sangat terkenal dan populer saat ini dikarenakan fungsi dari flash disk yang sangat banyak. Selain itu, flash disk sangat efisien untuk dibawa kemana-mana karena bentuknya kecil. Flash disk sudah berkembang sangat lama dari yang dulu hanya berukuran 512 MB hingga sekarang yang sudah mempunyai beberapa ukuran penyimpanan mulai dari 2 GB, 4 GB, 8, 16 dan 32 GB. Hingga yang pernah saya temui ada flash disk yang berukuran 1 TB atau setara dengan 1000 GB. Wah, sangat banyak ya. Lalu yang kedua yaitu hard disk. Apa sih hard disk itu? Hard disk merupakan sebuah perangkat yang mempunyai fungsi hampir sama dengan flash disk. Perbedaannya terletak pada bentuk barang yang lebih besar dan mempunyai kapasitas yang juga lebih besar. Hard disk mempunyai dua tipe nih, yaitu hard disk internal dan juga hard disk eksternal. Hard disk internal biasanya dipasang pada komputer sebagai ROM atau penyimpan sistemnya, sedangkan hard disk eksternal terletak di luar komputer dan dapat dibawa kemana-mana seperti flash disk. Nah, hard disk ini mempunyai bermacam-macam varian kapasitas antara lain 512 GB, 1 TB, 2 GB, dan masih banyak lainnya. Karena dapat menyimpan data yang besar, hard disk dapat digunakan untuk melakukan backup file, transfer data besar, dan masih banyak lagi. Lalu untuk yang ketiga yaitu CD atau compact disk. CD adalah sebuah piringan optik yang dapat menyimpan data hingga 700 MB. CD mempunyai beberapa jenis yaitu CD-ROM, CD-ROM, CD-Airwrite. Lalu berbeda dengan penyimpanan lainnya, CD-ROM dan CD-ROM hanya mendukung satu penulisan. Apa sih maksudnya? Maksudnya yaitu saat menyimpan data, kita tuh harus melakukan burn dan CD hanya mendukung satu kali pembakaran. Karena penggunaannya yang sedikit rumit, CD sebagai penyimpanan eksternal mulai ditinggalkan oleh penggunanya dan banyak pengguna itu yang berganti ke flash disk. Namun di balik kekurangannya itu CD mempunyai keunggulan nih, yaitu terhindar dari virus. Nah, tidak seperti flash disk yang mudah terkena virus. Makanya ya namanya itu pasti adalah sebuah positif, negatif atau kelebihan dan kelemahannya. Lalu yang keempat yaitu DVD. Apa sih DVD itu? DVD merupakan salah satu memori eksternal pengembangan dari CD. DVD jauh mempunyai kapasitas yang lebih besar dan mempunyai kecepatan pembacaan lebih cepat dari CD. Keunggulan lainnya adalah mampu mengeluarkan kualitas video dan audio lebih baik. Maka dari itu, DVD sering digunakan untuk menyimpan film. DVD ini hanya dapat dibuka dengan menggunakan piranti DVD drive yang sekaligus dapat digunakan untuk membuka CD. Nah, yang kelima yaitu adalah memori SD.
Memori SD adalah sebuah media penyimpanan yang banyak digunakan pada HP dan juga kamera. Memori SD ini berbentuk sangat kecil, tapi mempunyai kapasitas yang setara dengan flash disk. Memori SD ini sering disebut sebagian banyak orang sebagai memori eksternal. Memori SD ini mempunyai 3 jenis, yaitu yang pertama ada SD card. SD card ini mempunyai panjang 3 mm, lebar 24 mm, dan ketebalan 2,1 mm dengan berat 2 gram. Lalu yang kedua adalah mini SD. Dan yang ketiga ada micro SD. Yang keempat ada disket. Disket adalah sebuah media penyimpanan magnetis tipis dan fleksibel yang disegel dalam sebuah plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Ini merupakan salah satu memori yang digunakan pada masa dahulu. Nah, sekarang kalian tidak akan menjumpai disket pada toko-toko. Karena apa? Karena disket hanya mempunyai penyimpanan yang sangat kecil, yaitu cuma 1,44 MB. Nah, benda ini sekarang mungkin hanya sebagai koleksi saja karena penggunaannya sudah tidak efektif lagi. Dan yang terakhir ada pita magnetik. Apa sih pita magnetik itu? Pita magnetik adalah salah satu memori eksternal yang terbuat dari bahan magnetik yang dilapisi pada plastik tipis. Proses penyimpanan dan pembacaan pita magnetik ini melalui suatu kepala pita. Pita magnetik ini hanya dapat diakses melalui alat yang disebut tape drive. Penggunaannya pada saat ini sangat jarang dikarenakan bahan pita yang mudah rusak sehingga file yang disimpan di pita magnetik ini bisa hilang. Nah, lalu setelah kita memahami tentang penyimpanan eksternal, kita akan bergerak pada materi yang selanjutnya yaitu tentang memori internal. Apa sih memori internal itu? Memori internal merupakan sebuah penyimpanan yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Jenis memori ini biasanya terdapat di dalam sebuah perangkat, jadi tidak terlihat. Nah, fungsi dari memori internal ini diantaranya menyimpan sebuah operating system dalam sebuah perangkat sebagai pinjaman penyimpanan saat ada sebuah aplikasi atau software yang dijalankan. Setiap perangkat, laptop, komputer maupun smartphone pasti mempunyai ini untuk menjalankan sebuah sistemnya. Lalu apa sih contoh-contoh dari penyimpanan internal? Di sini ada 3. Yang pertama RAM, kedua ROM, dan yang ketiga ada SSD. Untuk yang pertama, yaitu RAM. Apa sih RAM itu? RAM atau singkatan dari Random Access Memory adalah suatu memori penyimpanan sementara yang bersifat random atau acak. Banyak orang mendefinisikan RAM sebagai memori yang berjalan ketika terdapat sistem yang dijalankan. Karena bersifat sementara, jadi ketika RAM tidak mendapatkan daya dari perangkat, maka data yang disimpan akan hilang. Fungsi RAM adalah membantu dan mempercepat pemrosesan sebuah data. Nah, RAM ini mempunyai banyak jenis nih teman-teman. Di antaranya ada SDRAM, ada DDR-RAM, ada RDRAM, ada SRAM, ada EDORAM. Nah, RAM juga mempunyai banyak varian kapasitas antara lain 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, dan masih banyak lagi. Kalian dapat mengecek kapasitas RAM ini di smartphone dengan beberapa langkah-langkah ya teman-teman. Nah, ini merupakan contoh dari RAM. Lalu yang kedua ada ROM. ROM atau singkatan dari Read Only Memory adalah sebuah memori pada komputer, laptop, atau HP yang bersifat permanen. Berbeda dari RAM tadi ya teman-teman. Kalau RAM tadi kan random jadi bersifat sementara, sedangkan kalau ROM ini bersifat permanen. Jadi meskipun tidak dialiri listrik, program atau data yang tersimpan pada ROM ini tidak akan hilang. ROM pada smartphone sering disebut dengan memori internal. Biasanya, ROM ini tempat menyimpan sistem operasi atau firmware atau perangkat lunak yang terkait, sangat aman dengan perangkat keras. ROM bekerja sama dengan RAM untuk memperlancar sebuah sistem pada sebuah perangkat.
ROM ini juga mempunyai banyak varian nih, varian kapasitas antara lain 512 GB, 1 terabyte, 2 terabyte, dan masih banyak lainnya. Semakin banyak kapasitas semakin banyak kapasitas penyimpanan yang tersisa, maka akan semakin lancar pula sebuah sistem yang dapat dijalankan oleh sebuah perangkat. Nah, yang ketiga ada SSD. SSD atau Solid State Drive adalah perangkat penyimpan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan file atau data. SSD ini merupakan teknologi terbaru dari sebuah penyimpanan internal. Karena SSD mempunyai kecepatan berkali-kali lipat dari penyimpanan lainnya, nah, sejauh ini pemrosesan data tercepat masih dipegang oleh SSD nih. Dengan manfaat seperti itu, SSD dibanderol dengan harga yang cukup mahal. SSD mampu membantu proses kinerja RAM pada komputer atau PC dan mampu menggantikan posisi ROM asli atau bawaannya. Wah, keren banget ya. Nah, varian kapasitas dari ROM sendiri, eh, maaf, varian kapasitas dari SSD ini juga sangat bervarian dan bermacam-macam. Antara lain ada 126 GB, 256 GB, 512 GB, dan lain-lain. Nah, SSD ini sangat baik untuk meningkatkan kinerja perangkat kalian. Nah, lalu apa sih perbedaan antara memori internal dan memori eksternal setelah kita tahu tadi macam-macamnya? Nah, perbedaannya yang pertama nih, memori internal adalah memori yang terletak dalam sebuah perangkat dan tidak dapat dicabut. Sedangkan kalau memori eksternal ini berada di luar perangkat dan dapat dicabut dari sebuah perangkat. Lalu untuk perbedaan yang kedua, data pada memori internal lebih sulit dipindahkan. Karena apa? Karena terdapat pengamanan. Sedangkan data pada memori eksternal mudah dipindahkan karena tidak terdapat pengamanan. Lalu untuk perbedaan yang ketiga yakni penyimpanan data di memori internal sangat mudah hilang karena sistem sewaktu-waktu dapat menghapusnya. Sedangkan memori eksternal tidak mudah hilang karena tidak terikat pada suatu sistem, pada suatu perangkat. Nah, lalu apa sih perbedaan antara memori internal dengan ROM? Perbedaan yang pertama yaitu ROM adalah memori internal yang terinstall sistem operasi, sedangkan memori internal adalah memori yang tersisa dari hasil penginstalan sistem operasi. Nah, lalu untuk perbedaan yang kedua antara memori internal dan ROM yaitu jadi nih misalnya kalian nih mempunyai memori internal bawaan HP sebesar 16 GB, maka memori yang digunakan untuk penginstalan sistem operasi itu sebesar 6 GB. Nah, yang ini disebut sebagai ROM. Sedangkan sisanya sebesar 10 GB itu disebut sebagai memori internal yang dapat kalian gunakan untuk menyimpan file ataupun untuk menginstal sebuah aplikasi. Lalu kita akan bergerak ke materi selanjutnya yaitu apa sih perbedaan antara RAM dan juga ROM. Perbedaan yang pertama dari sistem cara kerja RAM. Cara kerja RAM atau Random Access Memory adalah sebagai penyimpanan sementara saat terdapat aplikasi yang dijalankan. Jadi, semakin besar RAM yang kosong atau tidak terpakai, maka akan semakin kencang pula sebuah aplikasi yang dijalankan. Karena RAM tersebut bersifat sementara. Nah, ketika aplikasi sudah tidak dijalankan, maka RAM akan menghapus memori yang digunakan aplikasi tersebut. Lalu untuk perbedaan yang selanjutnya yaitu antara RAM dan ROM ya teman-teman, yaitu sedangkan ketika cara kerja ROM atau read only memory adalah penyimpanan yang bersifat permanen. Nah, biasanya ROM ini digunakan untuk tempat penginstalan sebuah aplikasi atau juga dapat digunakan untuk menyimpan file seperti gambar, lalu musik, video, dan juga lain-lain. Nah, itulah ulasan tentang pengertian, perbedaan, kemudian contoh. Tadi sudah saya jelaskan tentang contoh dari memori internal dan juga memori eksternal. Nah, semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat
Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah pengucapan. Sekian dari saya, Salsabila Nur Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.